Seorang menantu yang setiap hari diperlakukan seperti pembantu oleh kakak iparnya, dipaksa melayani pesta ulang tahun ke-60 ibu mertuanya. Tepat saat semua tamu duduk, perempuan itu berdiri dan menyodorkan satu map. Isinya membuat seisi ruangan terdiam. Ternyata seluruh perusahaan keluarga ini, juga pria yang akan menikahi adik iparnya, ada di bawah kendalinya. Dalam satu malam, keluarga yang memujanya sebagai pesuruh kehilangan segalanya. Halo sahabat cerita Mami, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng, supaya tidak ketinggalan kisah penuh pelajaran hidup setiap malam. Ceritakan juga di kolom komentar, dari kota mana kalian menyimak. Selamat menyimak. Nama saya Arketa. Usia saya 34 tahun. Selama ini, di rumah keluarga Wibowo, saya hanya dikenal sebagai istri Daniel, anak bungsu yang katanya tidak punya masa depan. Tidak ada yang tahu pekerjaan saya yang sebenarnya. Tidak ada yang pernah bertanya. Saya menikah dengan Daniel 5 tahun lalu. Pernikahan kami sederhana. Tidak ada gedung mewah. Tidak ada ratusan tamu. Hanya akad kecil di masjid dekat rumah. Keluarga Daniel datang dengan wajah masam. Bagi mereka, saya tidak cukup pantas. Keluarga Wibowo tinggal di sebuah rumah besar di kawasan Pondok Indah. Rumah 2 lantai dengan pagar tinggi dan taman luas. Dari luar, rumah itu terlihat seperti istana, tapi di dalamnya ada hierarki yang kejam. Ibu mertua saya bernama Bu Ratna. Usianya hampir 60 tahun. Ia perempuan yang anggun di depan tamu, tapi dingin di balik pintu. Setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu mengukur harga seseorang. Berapa penghasilanmu? Mobil apa yang kamu pakai? Tas merek apa yang kamu jinjing? Lalu ada Mbak Sinta, kakak ipar saya, anak sulung keluarga Wibowo. Usianya 42 tahun. Dialah yang paling sering memperlakukan saya seperti pembantu. Mbak Sinta merasa dirinya ratu di rumah itu. Suaminya seorang pegawai bank, dan ia bangga setengah mati soal itu. Adik ipar saya bernama Fania. Si bungsu perempuan, 28 tahun. Manja, suka berbelanja, dan tidak pernah sekalipun mencuci piringnya sendiri. Sebentar lagi ia akan bertunangan dengan seorang pria yang katanya direktur sebuah perusahaan besar. Dan suami saya, Daniel, 36 tahun. Lelaki yang dulu saya cintai karena kelembutannya. Tapi kelembutan itu ternyata hanya kelemahan di hadapan ibu dan kakaknya. Daniel tidak pernah berani membela saya. Ia selalu menunduk, selalu diam. Yang tidak mereka tahu, saya bukan perempuan biasa. Saya adalah pemilik dan direktur utama Arketa Group, sebuah perusahaan properti dan investasi yang asetnya bernilai ratusan miliar. Kantor pusat saya ada di kawasan Sudirman. Setiap pagi, saat keluarga Wibowo mengira saya pergi ke pasar, saya sebenarnya duduk di kursi direktur, memimpin rapat puluhan orang. Saya sengaja menyembunyikan semuanya. Saya ingin tahu, apakah keluarga ini mencintai saya, atau hanya mencintai apa yang bisa mereka peras dari saya. 5 tahun saya menunggu, dan jawabannya sudah jelas. Hidup saya terbagi menjadi 2 dunia yang sangat berbeda. Di pagi hari, saya keluar dari rumah Wibowo dengan pakaian sederhana, membawa tas belanja. Berpura-pura pergi ke pasar, tapi di sebuah ruko kosong 2 blok dari rumah. Sopir pribadi saya sudah menunggu dengan mobil sedan hitam. Di sana, saya berganti pakaian, setelan kerja yang rapi, sepatu hat yang elegan. Lalu saya melaju ke kantor pusat Arketa Group di kawasan Sudirman. Di kantor, saya adalah Bu Arketa, direktur utama yang disegani. Setiap pagi, puluhan karyawan menyambut saya dengan hormat. Saya memimpin rapat, menandatangani kontrak bernilai miliaran, dan mengambil keputusan yang menentukan nasib ratusan keluarga karyawan. Tidak ada yang menyangka perempuan berwibawa ini di rumah suaminya diperlakukan seperti pesuruh. Sore hari, saya melakukan ritual yang sama. Terbalik, saya berganti kembali menjadi menantu sederhana. Saya menanggalkan setelan kerja, mengenakan pakaian lusuh, dan pulang membawa belanjaan. Seolah baru kembali dari pasar. Tidak ada yang curiga. Karena di mata keluarga Wibowo, saya terlalu rendah untuk dicurigai memiliki rahasia sebesar itu. Mengapa saya bertahan dalam permainan yang melelahkan ini? Karena saya
ingin keadilan yang sesungguhnya. Saya tidak ingin sekedar marah lalu pergi. Saya ingin keluarga ini menyadari dengan tangan mereka sendiri bahwa mereka telah menginjak orang yang salah. Saya ingin mereka jatuh dari puncak kesombongan mereka sendiri. Dan untuk itu, saya butuh kesabaran. Saya butuh bukti. Saya masih ingat hari pertama saya menginjak rumah itu sebagai istri Daniel. Bu Ratna menatap saya dari ujung kaki sampai kepala. Lalu, ia tersenyum tipis. Senyum yang lebih menyakitkan daripada hinaan, katanya pelan. Kamu beruntung sekali bisa masuk keluarga ini. Saat itu, saya hanya tersenyum. Saya tidak menjawab apa-apa. Sejak hari itu, posisi saya di rumah Wibowo sudah ditentukan. Saya bukan menantu. Saya tenaga gratis. Setiap kali keluarga berkumpul, sayalah yang memasak. Setiap kali ada tamu, sayalah yang melayani. Sementara Fania duduk manis dan Mbak Sinta sibuk memamerkan perhiasannya. Daniel pernah berjanji akan melindungi saya. Di malam pernikahan kami, ia memegang tangan saya dan berkata, "Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu." Janji itu hancur dalam hitungan minggu. Saat ibunya mulai memerintah, saya seperti pesuruh. Daniel hanya diam. Saat kakaknya menghina masakan saya, Daniel hanya menunduk. Saya sebenarnya bisa pergi kapan saja. Saya punya rumah sendiri. Saya punya penghasilan yang jauh melebihi seluruh keluarga itu. Tapi saya bertahan, bukan karena lemah. Saya ingin melihat sampai di mana batas keserakahan mereka. Dan saya ingin Daniel sendiri yang menunjukkan apakah ia masih punya hati. Bulan ini, keluarga Wibowo sibuk luar biasa. Ada 2 acara besar. Yang pertama, pesta ulang tahun ke-60 Bu Ratna. Yang kedua, tunangan Fania dengan seorang pria yang katanya direktur perusahaan besar. Bu Ratna ingin kedua acara digabung dalam satu pesta megah untuk pamer kepada seluruh kerabat. Dan tentu saja, semua persiapan dibebankan kepada saya. Pukul 3 dini hari, pintu kamar saya digedor keras. Suara Mbak Sinta melengking dari balik pintu. "Arketa, bangun. Kamu pikir ini hari libur? Pasar buka jam 4. Cepet berangkat belanja." Saya membuka mata. Daniel masih tertidur pulas di samping saya. Ia bahkan tidak bergerak sedikit pun. Saya bangun tanpa mengeluh. Saya mengenakan pakaian sederhana, mengambil daftar belanja yang panjangnya 1 halaman penuh, dan pergi ke pasar sendirian, dalam gelap, tanpa siapapun menemani. Saya membawa pulang berkilo-kilo daging, sayuran, dan bumbu. Punggung saya nyeri, tapi tidak ada yang peduli. Di pasar yang masih gelap, saya berjalan dari kios ke kios, menawar harga, mengangkat kantong-kantong belanjaan yang berat sendirian. Beberapa pedagang yang sudah mengenal saya menatap dengan heran. "Bu, kok belanja sebanyak ini sendirian? Suaminya kemana?" tanya seorang penjual daging. Saya hanya tersenyum tipis dan menjawab seadanya. Bagaimana saya menjelaskan bahwa di rumah megah itu, saya hanyalah tenaga gratis yang dipaksa bangun di sepertiga malam. Sementara suami saya tidur nyenyak di kasur empuk. Saya teringat di kantor ada mobil dinas dan supir yang siap mengantar saya kemanapun. Ada asisten yang mengurus setiap keperluan saya. Tapi di sini, di dunia keluarga Wibowo, saya berjalan kaki di pasar subuh, memikul belanjaan seperti seorang pembantu. Ironi ini saya jalani dengan sabar karena saya tahu semua ini akan ada akhirnya. Sesampainya di rumah, Mbak Sinta sudah menunggu di depan pintu. Tangannya bersedekap. "Lama sekali. Sekarang bersihkan seluruh lantai sebelum tamu datang. Lantai marmer ini harus mengkilap. Jangan sampai keluarga calon besan mencium bau kampung dari rumah ini." Ucapannya tajam, sengaja menusuk. Saya menatap lantai marmer yang luasnya hampir 200 meter persegi. Lalu, saya menatap Mbak Sinta. "Mbak, saya baru pulang dari pasar. Bahan makanan ini harus segera dimasak. Kalau tidak, akan basi." Saya berkata dengan tenang. Tapi Mbak Sinta tidak peduli. "Itu urusanmu. Pokoknya, semua harus selesai. Lantai bersih, makanan matang, semuanya. Kamu menantu di rumah ini. Sudah seharusnya kamu berguna." Ia berbalik dan pergi, meninggalkan saya sendirian
dengan beban yang mustahil. Tapi malam itu, ia tidak tahu apa yang sudah saya siapkan untuk keluarganya. Saya menarik napas panjang, lalu saya mulai bekerja. Saya mengepel lantai sambil sesekali mengusap keringat. Di ruang tengah, Fania duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Ia melirik saya dengan jijik. "Mbak Arketa, jangan dekat-dekat sini. Nanti baju aku bau pel." Ia menggeser tubuhnya menjauh, seolah saya kotoran. Saya tidak menjawab. Saya teruskan pekerjaan saya. Di dalam hati, saya menghitung. Setiap hinaan, setiap perintah, semuanya saya simpan rapi. Seperti seorang akuntan menyimpan bukti. Belum selesai mengepel, Fania kembali memanggil. "Mbak Arketa, tolong ambilkan minuman dingin. Aku haus. Dan jangan lupa, sekalian rapikan kamarku. Berantakan sekali." Ia memberi perintah tanpa menoleh dari ponselnya. Saya berhenti sejenak, menahan lelah. Lalu pergi mengambilkan minuman untuknya. Saat saya menyerahkan gelas itu, Fania bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Ia hanya menyeruputnya, lalu mengibaskan tangan, menyuruh saya pergi. Saya kembali ke lantai yang belum selesai saya pel. Punggung saya terasa kaku, tangan saya pegal. Tapi saya tidak boleh berhenti. Di rumah ini, berhenti sebentar saja berarti teriakan dan hinaan baru. Saya menyelesaikan seluruh lantai marmer hingga mengkilap, sebelum akhirnya bergegas kembali ke dapur. Tempat tumpukan bahan makanan sudah menunggu untuk dimasak. Pagi itu belum berakhir. Saat saya sedang menyiapkan adonan kue, Bu Ratna mengadakan acara minum teh kecil dengan beberapa kerabat dekat di ruang tamu. Ia memanggil saya untuk menyajikan kue buatan saya sebagai uji coba sebelum pesta. Saya membawa nampan berisi kue kering dan teh hangat ke hadapan mereka. Salah satu kerabat mencicipi kue itu dan memuji rasanya. "Enak sekali ini, Bu Ratna. Siapa yang membuat?" Sebelum saya sempat menjawab, Bu Ratna menyela cepat. "Oh, saya beli dari toko langganan. Mana mungkin menantu saya yang kampungan ini bisa membuat kue selezat itu." Ia tertawa. Dan para kerabat ikut tertawa. Saya berdiri di samping, dianggap tidak ada. Saya tahu, kue itu buatan tangan saya sendiri. Saya yang menakar tepungnya. Saya yang memanggangnya sejak subuh. Tapi pujian itu diambil alih dan hinaan diberikan kepada saya sebagai gantinya. Saya hanya tersenyum tipis. Saya sudah terbiasa. Tapi setiap kali ini terjadi, hitungan di dalam kepala saya bertambah satu. Belum selesai sampai di situ. Di siang hari, terdengar jeritan Mbak Sinta dari kamarnya. "Cincin berlianku hilang. Cincin pemberian suamiku hilang." Seisi rumah panik. Dan tanpa berpikir panjang, Mbak Sinta langsung menunjuk ke arah saya. Pasti Arketa yang mengambilnya. Dia satu-satunya orang yang masuk ke kamarku tadi pagi untuk mengambil cucian. Tuduhan itu seperti petir di siang bolong. Bu Ratna langsung percaya, geledah kamarnya. Menantu miskin memang tidak bisa dipercaya. Mereka menggeledah kamar saya, membongkar lemari, menumpahkan isi tas saya. Saya berdiri diam, membiarkan mereka mencari. Karena saya tahu, mereka tidak akan menemukan apapun. Setelah hampir setengah jam, tidak ada cincin yang ditemukan. Lalu, pembantu harian yang membersihkan kamar mandi datang sambil membawa cincin itu. "Maaf, Bu Sinta, cincin ini tadi tergeletak di wastafel. Mungkin terlepas saat Ibu cuci tangan." Wajah Mbak Sinta memerah karena malu. Tapi ia tidak meminta maaf kepada saya. Ia hanya mendengus dan berbalik pergi. Tuduhan palsu itu juga saya catat. Menjelang siang, dapur menjadi medan perang. Saya memasak untuk lebih dari 50 tamu. Rendang, opor, sap, dan berbagai lauk. Sendirian, keringat membasahi seluruh punggung saya. Tangan saya melepuh, terkena uap panci. Tapi tidak ada satupun anggota keluarga yang menawarkan bantuan. Bu Ratna kembali masuk ke dapur dan melihat tumpukan pekerjaan yang masih banyak. Semua ini harus selesai dalam 2 jam. Tamu sudah mulai konfirmasi datang lebih awal. Jangan sampai ada satupun makanan yang terlambat tersaji. Perintahnya. Saya menatap tumpukan bahan mentah, lalu menatapnya. "Bu,
Ini terlalu banyak untuk saya kerjakan sendirian dalam waktu 2 jam. Setidaknya izinkan saya memanggil Bu Sumi dari rumah sebelah untuk membantu. Saya yang akan bayar upahnya. Bu Ratna langsung menggeleng tegas. Untuk apa membayar orang lain kalau ada kamu? Tenaga kamu itu gratis. Kerjakan sendiri. Itu sudah kewajibanmu sebagai menantu. Ucapannya menghantam saya seperti biasa. Saya menarik napas panjang, lalu kembali bekerja dengan kedua tangan saya. 2 jam dengan beban 3 orang. Tapi saya tidak mengeluh lagi. Saya tahu, ini hari terakhir saya mengangkat panci di rumah ini. Saat saya memotong daging, pikiran saya melayang. Saya membayangkan kantor saya yang luas. Para karyawan yang menghormati saya. Kontrak-kontrak besar yang saya tanda tangani. Lalu saya kembali menatap tangan saya yang penuh luka di dapur ini. 2 dunia yang begitu berbeda. Dan malam ini saya akan menyatukan kedua dunia itu di hadapan semua orang yang telah meremehkan saya. Bu Ratna masuk ke dapur dengan gaun sutra dan perhiasan emas di leher. Ia mengendus udara, lalu mengernyit. Kenapa baunya begini? Masakanmu jangan sampai memalukan keluarga ini di depan tamu penting. Ia berdiri di ambang pintu, tidak menyentuh apapun, hanya memerintah. Lalu, ia berkata sesuatu yang membuat saya menghentikan tangan saya. Oh iya, Arketa, ibu butuh uang tunai 50 juta untuk membayar dekorasi dan sewa peralatan pesta. Kamu transfer sekarang ke rekening ibu. Nanti ibu ganti. Nadanya santai, seolah 50 juta adalah uang receh. Saya menatapnya, ini bukan pertama kalinya. Sudah berkali-kali Bu Ratna meminjam uang dengan janji akan mengganti. Dan tidak sekalipun ia menepati janji itu. Total pinjamannya selama 5 tahun sudah mencapai angka yang sangat besar. Saya selalu mencatat setiap transfer, setiap tanggal, setiap janji palsunya. Baik, Bu. Saya transfer sekarang, jawab saya tenang. Saya mengeluarkan ponsel dan mentransfer uang itu. Bu Ratna tersenyum puas, lalu pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Ia tidak tahu setiap rupiah yang ia pinjam tercatat rapi dalam sebuah dokumen yang sebentar lagi akan saya gunakan. Saat saya kembali sibuk di dapur, tangan saya yang lelah tanpa sengaja menyenggol sebuah nampan berisi gelas kristal. Beberapa gelas jatuh dan pecah di lantai. Suara pecahan itu memanggil Bu Ratna kembali ke dapur. Begitu melihat pecahan kaca, wajahnya berubah murka. Kamu tahu berapa harga gelas itu? Itu gelas impor. Kamu memang menantu pembawa sial. Lalu ia melakukan sesuatu yang membuat saya tertegun. Ia menunjuk lantai, berlutut. Minta maaf sekarang juga di hadapan saya. Kamu harus tahu konsekuensi dari kecerobohanmu. Suaranya dingin. Di sudut dapur, pembantu harian keluarga itu menatap saya dengan mata berkaca-kaca, tidak berani bersuara. Saya menatap Bu Ratna. Selama beberapa detik, saya berpikir untuk menolak. Tapi lalu saya memilih sesuatu yang lain. Saya berlutut perlahan, bukan karena saya takut, tapi karena saya ingin mengukur sampai sejauh mana perempuan ini akan menikmati kekuasaannya yang semu. Maaf, Bu, ucap saya pelan. Bu Ratna tersenyum puas, menikmati pemandangan menantunya bersujud. Ia tidak tahu, itu adalah terakhir kalinya saya akan menunduk untuk siapapun di rumah ini. Setelah Bu Ratna pergi, pembantu harian itu mendekat dan membantu saya memungut pecahan kaca. Bu Arketa, saya turut prihatin. Ibu sabar sekali, bisiknya lirih. Saya tersenyum kepadanya. Terima kasih. Tidak apa-apa dari semua orang di rumah ini. Justru seorang pembantu yang memperlakukan saya seperti manusia. Itu pun saya catat dalam hati. Beberapa jam kemudian, Fania berteriak dari kamarnya di lantai atas. Mbak Arketa, naik ke sini sekarang. Suaranya manja sekaligus memerintah. Saya meninggalkan dapur sebentar dan naik ke kamarnya. Di sana, tumpukan pakaian kotor menggunung di lantai, termasuk pakaian dalamnya. Cuci semua ini sekarang, dan setrika gaun aku yang untuk acara nanti. Harus rapi, jangan ada kerutan sedikit pun. Fania menunjuk tumpukan itu dengan dagunya. Saya menatap pakaian dalam yang berserakan, lalu menatap Fania. Vania, untuk pakaian dalam, sebaiknya kamu cuci sendiri. Itu lebih sopan.
Saya berkata dengan halus. Wajah Fania langsung merah. Apa? Berani-beraninya kamu menolak. Kamu ini cuma menantu pesuruh di rumah ini. Tugasmu memang melayani aku. Ia berteriak. Mendengar keributan, Bu Ratna bergegas naik. Begitu tahu duduk perkaranya, tanpa banyak bicara, tangan Bu Ratna terangkat. Lalu sebuah tamparan keras mendarat di pipi saya. Suara tamparan itu menggema di seluruh ruangan. Pipi saya panas dan berdenyut. Beraninya kamu membantah anak kesayanganku. Bu Ratna berteriak di rumah ini. Kamu harus tahu diri. Kamu bukan siapa-siapa. Saya menahan air mata. Bukan karena sakit di pipi. Tapi karena saya tahu batas itu sudah hampir terlampaui. Saya tidak membalas. Saya hanya menatap mereka dengan tenang. Di dalam diam saya, ada badai yang sedang menunggu waktunya. Mereka mengira diam saya adalah kelemahan. Padahal diam saya adalah hitungan mundur. Malam sebelum pesta itu, saat seisi rumah sudah tertidur. Saya duduk sendirian di sudut kamar. Saya membuka laptop saya dan menghubungi pengacara pribadi saya melalui pesan. Pak Bramantyo, siapkan semua dokumen. Surat gugatan cerai, rekapitulasi hutang Bu Ratna, dan laporan audit perusahaan kontraktor keluarga Wibowo. Saya butuh semuanya besok pagi, dalam map terpisah. Pengacara saya membalas singkat, siap. Bu, semua sudah lama disiapkan, tinggal eksekusi. Saya menatap layar laptop itu lama sekali. Di sana, ada satu folder yang sudah saya rapikan selama bertahun-tahun. Berisi setiap bukti, setiap transfer uang ke Bu Ratna, setiap laporan keuangan perusahaan keluarga yang diam-diam saya selamatkan. Bahkan, rekaman beberapa kali Mbak Sinta dan Bu Ratna menghina saya, yang tanpa sengaja terekam saat saya menelpon. Semuanya rapi, semuanya siap. Saya teringat malam pertama saya menyadari bahwa cinta Daniel tidak akan pernah cukup saat itu. Saya baru saja keguguran anak pertama kami karena terlalu lelah bekerja di rumah ini. Saat saya menangis di rumah sakit, bukan Daniel yang menggenggam tangan saya. Ia justru sibuk menelpon ibunya, meminta maaf karena tidak bisa mengantar Fania belanja hari itu. Di saat itulah, sesuatu di dalam hati saya mati. Dan sejak itu, saya berhenti berharap. Sebenarnya, dulu saya pernah memberi mereka kesempatan. Banyak kesempatan. Pada tahun kedua pernikahan kami, saya pernah mencoba berterus terang setengah jalan. Saya berkata kepada Daniel bahwa saya punya pekerjaan yang cukup baik dan menawarkan untuk membantu keuangan keluarga secara terbuka. Asalkan saya diperlakukan dengan hormat. Tapi Daniel menolaknya. Sudahlah, Arketa, kamu tidak usah sok kaya di depan ibuku. Nanti ibu malah tersinggung. Ia lebih takut menyinggung ibunya daripada melindungi martabat istrinya. Saya juga pernah di suatu malam mengajak Daniel pindah ke rumah sendiri. Saya bilang, saya sudah punya tempat tinggal yang layak. Tapi Bu Ratna menangis dan mengancam akan memutuskan hubungan dengan Daniel jika ia berani pergi. Dan Daniel, seperti biasa, memilih ibunya. Ia menggenggam tangan saya dan berkata, aku tidak bisa meninggalkan ibu. Kamu mengerti, kan? Saya mengerti bahwa di hati Daniel, saya selalu nomor 2. Atau bahkan nomor 3. Maka, saya berhenti mencoba. Saya berhenti memohon untuk dicintai. Dan saya mulai menyiapkan jalan keluar saya sendiri. Dengan tenang. Tanpa siapapun tahu. Saya menutup laptop. Saya menatap Daniel yang tertidur pulas di ranjang. Wajahnya yang dulu saya cintai, kini terasa asing. Saya tidak lagi merasa marah. Saya hanya merasa lega karena tahu. Besok semuanya akan berakhir. 5 tahun penantian akan saya tutup dalam 1 malam. Sambil menunggu cuciannya selesai. Fania duduk di tepi tangga sambil memamerkan foto calon tunangannya di ponsel kepada Mbak Sinta. Lihat, Mbak. Calon suamiku ini direktur perusahaan besar. Tajir banget. Mobilnya saja ada 4. Lalu ia melirik saya yang sedang membawa setumpuk cucian. Beda banget sama Mbak Arketa, suaminya. Kakakku sendiri sih, tapi cuma pengangguran. Untung aku tidak salah pilih kayak dia. Mbak Sinta tertawa terbahak. Iya, kasihan ya, sudah jelek, miskin.
Suaminya juga tidak punya masa depan. Hidupnya cuma jadi babu di rumah ini. Mereka berdua tertawa, menatap saya dengan pandangan merendahkan. Saya hanya berjalan melewati mereka sambil membawa cucian. Di dalam hati, saya membayangkan wajah Fania nanti malam saat ia tahu siapa sebenarnya calon tunangan yang ia banggakan itu, dan di bawah siapa pria itu bekerja. Sore itu, sebelum tamu datang, kepala saya mulai pusing. Tubuh saya demam karena kelelahan sejak subuh. Saya bersandar sebentar di dinding dapur untuk mengumpulkan tenaga. Tapi Mbak Sinta melihatnya. "Kenapa kamu malas-malesan? Banyak yang harus dikerjakan. Jangan pura-pura sakit di hari penting begini." Ia tidak peduli wajah saya yang pucat. Ia hanya peduli pekerjaannya selesai. Saya mencoba menjelaskan. "Mbak, saya benar-benar demam. Boleh saya istirahat 5 menit saja?" Tapi Mbak Sinta malah merebut ponsel lama yang ada di saku celemek saya. "Pasti kamu kelamaan main ponsel, makanya capek. Ponsel ini aku sita dulu." Lalu, di depan mata saya, ia membanting ponsel itu ke lantai marmer. Layarnya pecah berkeping-keping. Saya menatap ponsel yang hancur di lantai. Tapi saya tetap tenang. Saya hanya memungut serpihannya dan menyimpannya di saku. "Tidak apa-apa, Mbak, hanya ponsel," kata saya. Mbak Sinta mendengus, merasa menang. Ia tidak tahu. Semua data penting saya tersimpan aman di tempat lain, dan tindakan barusan baru saja menambah satu lagi alasan bagi keputusan saya nanti malam. Fania yang menyaksikan itu malah tertawa. "Rasain, lain kali jangan banyak alasan." Ia melenggang pergi dengan gaun mahalnya. Saya menatap punggung adik ipar saya itu. 3 orang. Ibu mertua, kakak ipar, dan adik ipar. Tidak satu pun dari mereka memandang saya sebagai manusia. Dan suami saya yang berdiri tidak jauh dari situ, hanya menonton tanpa berkata apa-apa. Menjelang sore, tamu mulai berdatangan. Rumah Wibowo dipenuhi kerabat dan kenalan keluarga. Bu Ratna berkeliling dengan gaun barunya, tertawa anggun, menyambut setiap tamu seolah ia ratu. Mbak Sinta sibuk memamerkan perhiasannya. Fania berdandan menor, menunggu kedatangan calon tunangannya. Saya disuruh berdiri di sudut ruangan. Tugas saya hanya satu, mengisi gelas para tamu dan membersihkan piring kotor. Saya tidak diizinkan duduk di meja. Saya tidak diizinkan ikut makan. "Kamu di belakang saja. Jangan sampai tamu melihat menantu berpakaian seperti pembantu," bisik Mbak Sinta tajam ke telinga saya. Lalu pintu utama terbuka. Calon tunangan Fania datang. Seorang pria berusia akhir 30-an, mengenakan jas mahal, dengan wibawa yang jelas terlihat. Bu Ratna langsung menyambutnya dengan penuh hormat. "Selamat datang, Pak Reza. Kami sangat senang Anda bisa hadir." Saat nama itu disebut, jantung saya berdegup. Saya menoleh perlahan ke arah pintu. Dan benar saja, pria itu adalah Reza Mahendra. Saya mengenalnya dengan sangat baik. Ia adalah Direktur Divisi Properti di Arketa Group, perusahaan saya. Ia bekerja di bawah saya. Setiap keputusan besar yang ia ambil harus melalui persetujuan saya. Pak Reza melangkah masuk. Pandangannya menyapu ruangan. Lalu matanya berhenti tepat di wajah saya. Ia terkejut. Mulutnya sedikit terbuka. Saya bisa melihat ia hampir menyebut nama saya, hampir membungkuk hormat seperti biasa ia lakukan di kantor. Tapi saya menatapnya dengan satu isyarat halus. Saya menggeleng pelan. "Tahan dulu. Pak Reza adalah orang cerdas." Ia langsung mengerti. Ia menahan diri dan kembali bersikap formal kepada keluarga Wibowo. Tapi saya bisa melihat kebingungan di matanya. Ia tidak mengerti mengapa direktur utama perusahaan tempat ia bekerja sedang berdiri di sudut ruangan, memegang nampan, berpakaian seperti pembantu. Bu Ratna, yang tidak menyadari apapun, menarik tangan Pak Reza menuju meja utama. "Mari, Pak Reza, silakan duduk di tempat terhormat. Maaf ya, kalau ada pelayanan yang kurang. Menantu kami ini memang lambat." Ia menunjuk ke arah saya dengan dagu, merendahkan saya di depan tamu penting. Salah seorang tamu, seorang ibu paruh baya, bertanya dengan polos, "Loh, itu menantu ibu. Kenapa berpakaian seperti pembantu? Tidak ikut duduk bersama keluarga?" Pertanyaan itu membuat suasana sedikit canggung. Tapi Bu Ratna menjawab dengan enteng,
Dia memang lebih cocok di belakang. Tidak punya pendidikan, tidak punya pekerjaan. Kami sudah baik mau menampungnya. Para tamu mengangguk-angguk. Sebagian menatap saya dengan iba. Sebagian dengan jijik. Saya berdiri di sudut, memegang nampan, dan mendengar semuanya. Setiap kata, tapi wajah saya tetap tenang. Di kepala saya, dokumen-dokumen di dalam tas itu seperti memanggil. Sebentar lagi, pikir saya. Sebentar lagi. Mbak Sinta menambahi dengan suara yang sengaja dikeraskan agar semua tamu mendengar. Iya, Pak Reza. Maklum saja. Dia ini cuma menantu pesuruh, tidak punya pendidikan, tidak punya pekerjaan. Untung keluarga kami mau menerimanya. Lalu, ia tertawa dan menunjuk ke arah pembantu harian yang berdiri di dekat dapur. Lihat, dia bahkan setingkat dengan pembantu kami itu. Sama-sama tukang bersih-bersih. Para tamu tertawa kecil. Wajah saya panas, tapi saya tetap diam. Pak Reza menatap Mbak Sinta dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca. Ia tidak ikut tertawa. Ia hanya melirik saya sekilas, lalu menunduk menatap meja. Saya tahu apa yang ada di pikirannya saat itu. Ia sedang menyaksikan atasannya, orang yang menandatangani gajinya setiap bulan, dihina di depan umum. Lalu Daniel, suami saya, datang menghampiri. Bukan untuk membela, ia justru berbisik dengan nada kesal. Arketa, jangan berdiri di sini. Masuk ke dapur. Kamu bikin malu di depan calon besan. Lihat pakaianmu, berantakan. Suaminya sendiri, orang yang berjanji melindunginya, mengusirnya ke dapur di depan semua orang. Itu adalah tetesan terakhir. Sesuatu di dalam diri saya yang selama 5 tahun saya tahan. Akhirnya pecah. Tapi saya tidak menangis. Saya tidak berteriak. Saya justru tersenyum. Senyum yang sangat tenang. Karena saat itu saya tahu waktunya sudah tiba. Selama 5 tahun, saya menahan setiap hinaan demi sebuah harapan kecil. Bahwa suatu hari mereka akan berubah. Tapi harapan itu sudah mati. Yang tersisa hanya satu keputusan yang sudah saya siapkan dengan matang. Saya menatap ruangan yang penuh tamu, penuh kepalsuan, penuh kemewahan yang dibangun di atas penderitaan saya. Dan saya tahu malam ini semua topeng akan saya buka satu persatu. Saya menarik napas, tenang, dalam. Lalu saya melangkah maju. Saya meletakkan nampan di atas meja, pelan. Lalu saya melepas celemek yang membungkus tubuh saya dan menggantungnya di sandaran kursi. Gerakan saya tenang, tapi semua mata mulai tertuju ke arah saya. Saya berjalan menuju tas saya yang tersimpan di sudut ruangan. Tas kulit hitam yang sederhana, yang tidak pernah diperhatikan siapapun. Dari dalam tas itu, saya mengeluarkan sebuah map biru. Lalu saya melangkah ke tengah ruangan, tepat di hadapan meja utama, di hadapan Bu Ratna, Mbak Sinta, Vania, Daniel, dan seluruh tamu. Semua orang menatap saya dengan bingung. Bu Ratna mengernyit. Apa-apaan ini? Kembali ke dapur. Saya tidak bergerak. Saya menatap mereka satu persatu. Lalu, saya berkata dengan suara yang tenang, jernih, dan tegas. Sebelum acara ini dilanjutkan, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Mohon semua tamu mendengarkan. Suara saya tidak keras, tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat seluruh ruangan terdiam. Saya membuka map biru itu. Bu Ratna, selama 5 tahun, Ibu telah meminjam uang dari saya. Total seluruhnya, termasuk transfer hari ini, berjumlah 1.200.000.000 rupiah. Semua tercatat. Setiap tanggal, setiap nominal. Lengkap dengan bukti transfer dan tanda tangan Ibu di kwitansi peminjaman. Saya meletakkan lembar demi lembar di atas meja. Wajah Bu Ratna memucat. Itu kan uang keluarga. Untuk apa kamu mencatatnya? Suaranya gemetar. Saya menatapnya. Uang keluarga. Bu, semua ini uang pribadi saya. Dan Ibu menandatangani surat peminjaman setiap kali. Ini namanya hutang. Hitam di atas putih. Para tamu mulai berbisik. Suasana berubah. Lalu saya menoleh ke arah Pak Reza.
Pak Reza, saya minta maaf karena Anda harus menyaksikan ini. Saya menundukkan kepala sedikit ke arahnya dan di hadapan semua orang. Pak Reza bangkit dari kursinya. Lalu ia melakukan sesuatu yang membuat seluruh keluarga Wibowo membeku. Ia membungkuk hormat dalam kepada saya. Selamat malam, Bu Arketa. Maaf, saya tidak menyapa Anda sejak awal. Suara Pak Reza penuh hormat. Bu Ratna terbelalak. Mbak Sinta menjatuhkan gelas yang ia pegang. Pak Reza, kenapa Anda menghormati pembantu ini? Tanya Bu Ratna dengan suara bergetar. Pak Reza menegakkan tubuhnya. Pembantu. Bu, perkenalkan. Ini Ibu Arketa, Direktur Utama dan pemilik Arketa Group. Perusahaan tempat saya bekerja. Beliau atasan saya. Aset perusahaan beliau bernilai ratusan miliar. Dan setiap gaji saya, beliau yang menandatangani. Ruangan langsung gempar. Para tamu saling berpandangan dengan mulut menganga. Beberapa tamu mulai mengeluarkan ponsel mereka, merekam kejadian itu. Bisik-bisik menyebar cepat. Jadi selama ini, menantu yang mereka hina adalah seorang direktur utama. Astaga, keluarga ini benar-benar tidak tahu siapa yang mereka injak. Bu Ratna berdiri terhuyung. Wajahnya pucat seperti kertas. Mbak Sinta memegangi meja agar tidak jatuh. Fania menutup mulutnya dengan kedua tangan. Saya mengeluarkan ponsel saya. Ponsel asli saya yang sesungguhnya. Bukan ponsel lama yang dihancurkan Mbak Sinta tadi. Saya memutar sebuah rekaman. Suara Bu Ratna terdengar jelas. Tenaga kamu itu gratis. Untuk apa saya buang uang kalau ada kamu yang bisa disuruh-suruh? Lalu, suara Mbak Sinta. Kamu ini cuma menantu pesuruh. Tugasmu memang melayani aku. Rekaman demi rekaman terputar di hadapan semua tamu. Wajah keluarga Wibowo semakin tenggelam dalam malu. Saya merekam semuanya. Kata saya tenang. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk mengingatkan diri saya sendiri betapa nyatanya semua ini. Betapa selama 5 tahun saya bukan dianggap manusia di rumah ini. Saya melanjutkan dengan tenang. Dan satu hal lagi yang harus kalian ketahui. Perusahaan kontraktor milik almarhum suami Ibu Ratna, yang sekarang dikelola Mbak Sinta dan suaminya, sebenarnya sudah berada di ambang kebangkrutan. 3 tahun terakhir, perusahaan itu bertahan karena mendapat suntikan modal dan proyek dari Arketa Group. Dari saya, Mbak Sinta terkejut. Tidak mungkin. Proyek itu dari investor. Saya tersenyum tipis. Investor itu saya, Mbak. Melalui anak perusahaan saya yang menyelamatkan perusahaan keluarga ini selama 3 tahun tanpa kalian sadari. Dan mulai besok, semua kontrak proyek itu saya tarik. Audit menyeluruh akan dijalankan oleh tim hukum saya. Dan satu hal lagi yang perlu Mbak ketahui, lanjut saya. Tim audit saya sudah menemukan banyak kejanggalan di pembukuan perusahaan keluarga ini. Dana proyek yang dipakai untuk kepentingan pribadi. Faktur yang digelembungkan. Semua itu, jika dibuka ke publik atau ke pihak berwajib, akan menjadi masalah besar. Saya bisa memilih diam atau saya bisa memilih bicara. Itu tergantung pada bagaimana Mbak memperlakukan saya mulai hari ini. Wajah Mbak Sinta benar-benar runtuh. Ia tahu, semua kemewahan yang ia banggakan selama ini dibangun di atas pondasi yang rapuh. Wajah Mbak Sinta kehilangan seluruh warnanya. Ia tahu apa artinya tanpa proyek dari Arketa Group. Perusahaan keluarga mereka akan kolaps dalam hitungan minggu. Suaminya, yang bangga sebagai pegawai bank, tidak akan sanggup menanggung beban hutang perusahaan yang menumpuk. Suami Mbak Sinta, yang sejak tadi berdiri di belakang dengan wajah pucat, akhirnya angkat bicara dengan suara gemetar. Sinta, apa yang sudah kamu lakukan dengan perusahaan itu? Sertifikat rumah kita, kamu jaminkan untuk hutang perusahaan. Mbak Sinta tidak bisa menjawab, ia hanya menunduk. Di hadapan semua tamu, retakan dalam keluarga itu mulai terlihat jelas, satu persatu. Daniel akhirnya bersuara, wajahnya pucat pasi. Arketa, kamu. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Suaranya nyaris berbisik.
Saya menatap suami saya, lelaki yang dulu saya cintai. Lelaki yang mengusir saya ke dapur beberapa menit yang lalu. Kenapa saya harus bilang, Daniel, apakah kalau kalian tahu saya kaya, kalian akan memperlakukan saya dengan hormat? Kalau iya, berarti kalian tidak pernah mencintai saya. Kalian hanya mencintai uang. Suara saya tetap tenang. Saya menunggu 5 tahun. Saya menunggu satu saja dari kalian membela saya sebagai manusia. Tapi tidak ada. Bahkan kamu, suamiku, mengusirku ke dapur di depan semua orang. Air mata mulai menggenang di mata Daniel. Tapi sudah terlambat. Maafkan aku, Arketa. Aku salah. Beri aku kesempatan. Ia mencoba meraih tangan saya. Saya menarik tangan saya menjauh. Kesempatan itu sudah habis. Bertahun-tahun yang lalu, Daniel terisak di hadapan semua tamu. Aku tahu aku pengecut. Aku tahu aku selalu memilih ibu. Tapi aku tetap mencintaimu, Arketa. Saya menatapnya lama. Lalu saya berkata dengan suara yang tenang namun tegas. Cinta tidak diam saat orang yang dicintainya diinjak. Daniel, cinta tidak mengusir istrinya ke dapur di depan orang banyak. Yang kamu rasakan itu bukan cinta, itu hanya rasa nyaman, karena ada seseorang yang menanggung semua bebanmu tanpa mengeluh. Ruangan hening. Bahkan Bu Ratna tidak berani bersuara. Saya melanjutkan. Aku pernah keguguran karena kelelahan di rumah ini, dan kamu tidak ada di sisiku. Aku pernah memohon agar kita pindah, dan kamu memilih ibumu. Aku pernah memberimu 1000 kesempatan. Daniel, kamu menyia-nyiakan semuanya. Sekarang, giliranku memilih. Dan aku memilih diriku sendiri. Saya mengeluarkan satu dokumen terakhir dari tas saya. Sebuah map berwarna merah. Saya menyerahkannya langsung ke tangan Daniel. Ini surat gugatan cerai. Bagian saya sudah saya tanda tangani. Kamu tinggal menandatangani bagianmu. Pengacara saya akan memproses ini besok pagi. Jangan coba mengulur waktu. Daniel memegang map merah itu dengan tangan gemetar. Ia menatap saya dengan mata penuh penyesalan. Tapi penyesalan tidak bisa mengembalikan apapun. Bu Ratna tiba-tiba terhuyung dan jatuh terduduk di kursi. Tolong, Arketa, jangan tarik proyek itu. Kami akan bangkrut. Kami tidak punya apa-apa lagi, ratapnya. Saya menatap perempuan yang 5 tahun menghina saya itu. Bu, 1.200.000.000 hutang ibu. Saya beri waktu 30 hari untuk dilunasi. Lewat dari itu, pengacara saya akan menempuh jalur hukum. Rumah ini, yang sertifikatnya ternyata dijadikan jaminan hutang Mbak Sinta di bank, juga sebentar lagi tidak akan menjadi milik kalian. Mbak Sinta menjerit. Dari mana kamu tahu soal sertifikat itu? Saya menatapnya dingin. Saya tahu segalanya. Mbak, saya hanya memilih diam selama ini karena saya ingin tahu sejauh mana kalian akan menginjak saya. Saya menutup tas saya. Lalu, saya berjalan menuju pintu utama. Para tamu menyingkir, memberi jalan. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Yang ada hanya kekaguman bercampur ketakutan. Beberapa tamu bahkan membungkuk hormat saat saya lewat. Di belakang saya, keluarga Wibowo terpaku dalam keheningan. Pesta megah yang mereka banggakan runtuh dalam hitungan menit. Di depan rumah, sebuah mobil sedan hitam mewah sudah menunggu. Sopir pribadi saya membukakan pintu belakang. Saya melangkah masuk dan duduk dengan tenang. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, punggung saya terasa ringan. Beban menjadi menantu yang tidak dihargai telah lepas sepenuhnya. Pak Reza menyusul keluar, menghampiri jendela mobil saya. Bu Arketa, soal pertunangan dengan Fania. Saya rasa saya harus mempertimbangkan ulang. Saya tidak tahu keluarga ini seperti itu. Saya tersenyum kecil. Itu keputusan Anda, Pak Reza. Saya tidak akan mencampuri urusan pribadi Anda. Tapi terima kasih sudah bersikap jujur malam ini. Pak Reza mengangguk. Sejujurnya, saya mengagumi kesabaran Anda. Bu, tidak banyak orang yang bisa menahan diri seperti itu selama bertahun-tahun. Dan tidak banyak orang yang membalas dengan cara seterhormat ini tanpa kekerasan. Hanya dengan kebenaran. Lalu, ia membungkuk hormat sekali lagi
dan melangkah pergi. Beberapa hari kemudian, saya dengar ia secara resmi membatalkan pertunangannya dengan Vania. Mobil saya bergerak perlahan, meninggalkan rumah besar di Pondok Indah itu. Melalui kaca jendela, saya melihat keluarga Wibowo berdiri di teras. Bu Ratna menangis. Mbak Sinta memegangi kepalanya. Vania terisak karena calon tunangannya pergi. Dan Daniel berdiri mematung, memegang map merah di tangannya. Saya tidak menoleh. Saya menatap lurus ke depan. Saya mengambil ponsel saya dan membuka jadwal rapat untuk esok hari. Hidup saya harus terus berjalan. Keputusan saya untuk pergi malam itu adalah keputusan paling tepat yang pernah saya ambil. Sebulan kemudian, kabar tentang keluarga Wibowo sampai ke telinga saya. Perusahaan keluarga mereka resmi bangkrut setelah audit menemukan banyak penyelewengan. Rumah di Pondok Indah disita bank karena hutang yang tidak terbayar. Bu Ratna dan Mbak Sinta pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Vania, yang ditinggal calon tunangannya, kembali menjadi gadis biasa tanpa kemewahan. Saya mendengar bahwa Bu Ratna, yang dulu begitu anggun dengan perhiasan emasnya, kini harus menjual satu persatu perhiasannya untuk bertahan hidup. Kerabat yang dulu memuji-mujinya, kini menjauh satu persatu. Tidak ada lagi pesta, tidak ada lagi tamu. Hanya kesunyian rumah kontrakan yang sempit. Mbak Sinta, yang dulu bangga dengan status suaminya sebagai pegawai bank, kini menghadapi kenyataan pahit. Suaminya terlilit hutang perusahaan yang ia jamin dengan sertifikat rumah. Mereka harus menjual mobil, melepas semua kemewahan, dan memulai hidup dari awal. Kabarnya, Mbak Sinta sekarang berjualan kue secara daring. Kue yang dulu ia anggap remeh saat saya membuatnya. Vania, si bungsu manja yang tidak pernah mencuci piringnya sendiri, kini harus bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe kecil. Hidup mengajarkannya hal yang tidak pernah ia pelajari di rumah mewah, bahwa kerja keras dan kerendahan hati jauh lebih berharga daripada gengsi. Daniel menandatangani surat cerai itu tanpa melawan. Kabarnya, ia kini bekerja serabutan, mencoba bangkit dari nol. Terkadang ia mengirim pesan, meminta maaf, memohon kesempatan. Tapi saya tidak pernah membalas. Sebagian pintu sekali tertutup, memang tidak untuk dibuka lagi. Sementara itu, hidup saya berjalan semakin baik. Arketa Group berkembang pesat. Saya tidak lagi perlu hidup dalam dua dunia. Saya bisa menjadi diri saya sendiri sepenuhnya. Saya membeli rumah baru yang tenang, jauh dari kenangan pahit. Setiap pagi, saya bangun tanpa rasa takut akan gedoran pintu dan teriakan perintah. Untuk pertama kalinya, dalam 5 tahun, saya merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Saya juga tidak melupakan satu orang, pembantu harian di rumah Wibowo, yang dulu memperlakukan saya dengan hormat di tengah semua hinaan. Saya mencarinya dan menawarinya pekerjaan yang layak di perusahaan saya, dengan gaji yang jauh lebih baik. Ia menangis saat saya menemuinya. Bu Arketa, kenapa ibu ingat saya? Tanyanya. Saya tersenyum. Karena kebaikan, sekecil apapun, tidak pernah saya lupakan. Sama seperti kekejaman, ia juga selalu tercatat. Kini ia bekerja di kantor saya, dan hidupnya jauh lebih sejahtera. Terkadang saya merenung, selama 5 tahun, saya membiarkan diri saya diinjak demi membuktikan satu hal sederhana, bahwa cinta sejati tidak mengukur seseorang dari hartanya. Sayang sekali, keluarga Wibowo gagal dalam ujian itu, dan harga dari kegagalan mereka. Mereka bayar dengan kehilangan segalanya. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Jangan menghina orang yang sedang diam, karena diamnya mungkin sedang menyimpan kekuatan yang tidak kalian bayangkan. Dan jangan pernah memperlakukan menantu atau siapapun seperti pembantu, karena setiap perlakuan pada akhirnya akan kembali kepada pelakunya. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang bertahan dalam diam, yang menahan hinaan demi menjaga keutuhan rumah tangga. Kepada kalian, saya ingin berkata, harga diri kalian jauh lebih mahal dari pernikahan manapun. Jangan biarkan siapapun membuat kalian merasa tidak berharga. Ada juga banyak suami seperti Daniel, lelaki yang memilih diam saat istrinya diinjak, demi menyenangkan ibu dan keluarganya. Kepada mereka, ingatlah,
Perempuan yang setia bukan tanpa batas. Saat ia memutuskan pergi, tidak ada uang atau penyesalan yang bisa menariknya kembali. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Ratna yang mengukur menantu dari harta, bukan dari hati. Kepada mereka, ketahuilah, menantu adalah anak yang dititipkan, bukan pesuruh yang dibeli. Cara kalian memperlakukan mereka suatu hari akan kembali kepada kalian sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk merendahkan atau memilih untuk menghargai. Setiap pilihan punya akibat, cepat atau lambat. Bagaimana menurut kalian? Apakah Arketa terlalu kejam atau justru terlalu sabar selama ini? Ceritakan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.